Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hersman bin Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Pernyataan dari Menko Yusril Iza Mahendra bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming itu akan berkantor di Papua menyusul rencana dari Presiden Prabowo untuk menugaskan secara khusus Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden untuk menuntaskan berbagai persoalan di Papua. Ini menjadi topik yang paling hangat dibicarakan di media sosial. Ada yang tone-nya serius, tapi juga saya kira lebih banyak tone-nya yang tidak terlalu serius. Ini lebih pada membuli atau meledek begitu. Dan ternyata kemudian di kalangan pemerintahan sendiri tidak satu kata dalam soal ini, soal bahwa Gibran akan berkantor di Papua. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membantah dan menegaskan bahwa Gibran tidak akan berkantor di Papua karena sudah ada badan yang mengurusi masalah ini. Ya, tapi ini jadi semacam peran dari Gibran itu nantinya hanya akan mensupervisi. Jadi ya sekali-kalilah kira-kira Gibran akan datang ke sana. Dan hal yang sama juga disampaikan oleh Gibran Rakabuming di Jogja kemarin. Dia menyatakan bahwa itu bukan hal yang baru ya soal wakil presiden ditugaskan di Papua. Dan dia sendiri juga ya seperti biasa nih bahasanya tidak cukup jelas. Dia menyatakan wakil presiden sudah sering ke sana, ini kita tidak tahu apa yang dia maksud, mengacu pada siapa. Memang kalau kita mengacu pada peristiwa sebelumnya, bukan peristiwa ya, ini semacam presidenat sebelumnya gitu, wakil presiden yakni di eranya Joko Widodo, di bapaknya Gibran itu yakni wakil presiden Ma'ruf Amin itu memang juga pernah bertugas di Papua, menangani masalah Papua dan juga pernah berkantor di sana. Hanya beberapa hari saja. Jadi saya melihat ini persoalan ini sesungguhnya nuansa politiknya jauh lebih kuat gitu dan juga sentimen negatifnya dari opini publik itu lebih kuat ketimbang hal yang serius yang ya ini yang saya sebutkan sangat disayangkan gitu ya. Misalnya pernyataan dari politisi PDIP Deddy Sitorus yang dia mengingatkan bahwa ya kalau Gibran berkantor di Papua jangan terlalu sering-sering kembali ke Jakarta. Ini kan sebenarnya lebih pada sosok Gibrannya ya, bukan bagaimana persoalan posisi wakil presiden atau bagaimana agar warga Papua ini tidak terus-menerus menghadapi persoalan ketidakjelasan seperti sekarang yang mereka hidup dengan sumber daya alamnya yang melimpah, tapi kehidupan mereka sampai sekarang ini bukan hanya tingkat kesejahteraan tapi tingkat pendidikan dan berbagai hal lain, kesehatan dan juga hak asasi manusia mereka masih sangat tertinggal dibandingkan dengan belahan lain di wilayah di Indonesia ini, terutama di Indonesia bagian barat. Menurut Tito Karnavian ini Gibran tidak akan berkantor di Papua dan dia menyatakan bahwa nantinya Gibran itu akan menjadi kepala eksekutif badan gitu ya, badan yang ditunjuk untuk menangani masalah Papua itu. Dan itu sebenarnya katanya soal ini memang sudah diatur dalam undang-undang Otsus Papua yang sebelumnya pernah diduduki oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Tahu saya tidak ya, maksudnya tidak menetap ya. Konsepnya kan undang-undang itu tidak seperti itu. Konsep undang-undang itu di sana sehari-hari adalah badan yang akan ditunjuk oleh Bapak Presiden. Kata Tito Karnavian kemarin ya, hari Selasa tanggal 8 Juli 2025. Yang ngantor di sana, kata Tito Karnavian, itu badan eksekutif. Dan sudah disiapkan bahkan gedungnya oleh Kementerian Keuangan pada waktu itu. Dan badan itu nantinya akan bertugas untuk mengevaluasi program pembangunan di Papua. Sementara tugas Wapres dalam badan tersebut hanya mengkoordinir tugas-tugas BKP3. Ini yang dimaksud oleh Tito adalah diatur dalam Undang-Undang Otsus Papua. Yang pada pasal 68A menyebutkan Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua atau BKP3 dipimpin oleh Wakil Presiden didampingi Mendagri, Menteri Bappenas, Menteri Keuangan, serta perwakilan dari setiap provinsi di Papua. Tapi saya kira ya kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh Yusril ini agak berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Tito Karnavian ya, karena kalau Tito mengacu pada undang-undang yang sudah ada yakni Otsus Papua. Sementara kalau Yusril kemarin kan dia menyatakan sedang disiapkan impresnya kalau tidak salah begitu ya Pak Yusril. Coba kita simak lagi ya. Tepatnya Pak Yusril menyatakan seperti apa ketika dia menyampaikan hal ini. Karena jelas di situ dia menyatakan bahwa ini penugasan khusus yang pertama ini untuk wakil presiden dan
kemudian katanya nanti wakil presiden akan berkantor di sana. Saya kira kalau Gus Dur dulu membentuk Kementerian Negara Urusan HAM dengan mengangkat Pak Hasbullah Saad sebagai menterinya, saya kira Pak Prabowo sebenarnya sudah tepat mengangkat menterinya. Ini orang asal Papua dan punya background aktivis HAM, termasuk juga pernah ini. Dan concern pemerintah dalam menangani Papua ini dalam beberapa hari terakhir ini sedang mendiskusikan untuk memberikan satu penugasan khusus dari Presiden kepada Wakil Presiden untuk percepatan pembangunan Papua. Ya itu ya saya kira ini pertama kali Presiden akan memberikan penugasan kepada Wakil Presiden untuk penanganan masalah Papua ini. Karena memang sampai hari ini belum ada penugasan khusus dari Presiden dan biasanya itu dengan Kepres. Ya. Kalau Pak Kiai Ma'ruf dahulu diberi tugas untuk pengembangan ekonomi syariah oleh Pak Jokowi dan sekarang ini akan diberikan penugasan, bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini. Dan saya pikir ini concern yang tentu tidak hanya spesifik pembangunan fisik, tapi juga termasuklah penanganan masalah-masalah HAM dan bagaimana aparat keamanan kita menangani masalah Papua. Dan saya kira parameter HAM itu sudah harus kita lakukan dan kita tegakkan. Jadi saya kira memang kalau menyimak pernyataan Yusril maupun Tito ini dua hal yang berbeda. Pak Tito mengacu pada undang-undang existing yang sudah ada, yakni Otsus Papua. Sementara ini, kalau yang dikatakan oleh Yusril itu adalah ini adalah penugasan khusus untuk Gibran. Tentu kita akan tanya-tanya apa yang terjadi ini. Apakah ini hanya sekedar miskomunikasi? Pak Tito mungkin tidak mengetahui proses ini yang sedang dibicarakan oleh Presiden Prabowo bersama dengan Menko, terutama karena mekanisme pemerintahannya Pak Prabowo sekarang itu kan komunikasi dari Pak Prabowo itu Presiden itu ke Menko-Menko bukan langsung ke Menteri. Tentu saja kalau Pak Tito itu adalah Menteri Teknis dan kalau Pak Yusril karena berkaitan dengan perundang-undangan dia yang diminta tentu saja menggodok undang-undangnya seperti itu atau payung hukumnya lah kalau bukan undang-undangnya. Jadi kalau saya bicara undang-undang itu bisa aja Inpres, Perpres atau apa. Tapi kalau Pak Yusril kan menyatakan ini sedang digodok. Jadi saya kira ini bukan mengacu pada undang-undang Otsus gitu. Saya menyimak banyak juga yang mengaitkan ini pernyataan Pak Tito itu ya berkaitan dengan posisi Pak Tito yang dikenal sebagai orang dekat dari mantan Presiden Joko Widodo. Dan ini kan Pak Tito memang dia karirnya melejit di eranya Pak Jokowi pada waktu itu dia jadi dari Kapolri melompati beberapa seniornya sampai empat angkatan kalau saya ingat saya begitu dan kemudian setelah dia sebagai Kapolri berhasil mengamankan kemenangan Jokowi pada Pilpres 2019 kan kemudian dia diganjar jabatan yang sangat prestisius sebagai Menteri Dalam Negeri dan dalam posisinya seperti ini kemarin kan juga kita masih ingat bagaimana Tito menimbulkan huru-hara atau menimbulkan kehebohan ketika dia memutuskan menyerahkan 4 pulau milik Aceh itu ke Sumatera Utara dan banyak yang mengkait-kaitkan mengapa Tito melakukan itu karena Gubernur Sumatera Utara yakni Bobi Nasution adalah putra Pak Jokowi. Jadi orang saya lihat ini kalau komen-komennya melihat Tito ini lebih upaya ini untuk melindungi Gibran karena memang kalau kemudian Gibran ditempatkan di Papua banyak sekali orang yang mempertanyakan kapasitas dari Gibran Rakabuming. Bahkan bukan hanya publik Indonesia, tapi OPM sendiri juga menyatakan bahwa dia tidak akan berhasil. Saya sendiri dalam konten sebelumnya saya ya juga percaya bahwa ini akan sangat berat buat Gibran kalau kita lihat performanya selama ini. Karena sejauh ini setelah berapa ini? Hampir belum setahun ya. Berapa ini sekarang? Bulan 7. Jadi setelah 9 bulan menjadi wakil presiden memang makin terlihat kapasitas Gibran sebagai presiden itu nggak terlihat sama sekali karena dia lebih bersifat seremonial kegiatan-kegiatannya bahkan bukan hanya seremonial. Kalau seremonial kan mending lah gitu ya, walaupun sebenarnya nggak bisa kita katakan mending, tapi kalau dibandingkan dengan aktivitas dia lain misalnya seremonial saya sebut misalnya dia ikut panen tebu dengan menebang tebu. Nah ini yang ini videonya ya ini juga banyak sekali dijadikan meme, jadikan parodi dan sebagainya. Kemudian dia juga menanam singkong, kemudian juga melihat panen kopi dan sebagainya.
ini masih di apa dinilai mending ketimbang dia bagi-bagi susu, bagi-bagi skincare gitu. Saya kira kemudian orang yang mempertanyakan Papua ini seharusnya memang tidak dipimpin oleh seseorang yang kapasitasnya kita pertanyakan, karena bagaimanapun persoalan Papua ini kompleksitasnya luar biasa, dan ini sebenarnya sudah sejak lama, sejak pemerintahan Orde Baru pun yang sangat kuat seperti di eranya Pak Harto pun juga tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah Papua, dan itu terus berlanjut sampai sekarang. Dan kalau kemudian di eranya Pak Prabowo kita berharap banyak dengan penugasan Gibran di Papua, kemudian nantinya itu persoalan Papua itu bisa diselesaikan, atau setidaknya bisa beberapa poin bisa diselesaikan. Rasanya sih kita juga terlampau berlebihan, yaitu seperti menggantang asap gitu ya. Jadi terlalu overestimate terhadap Gibran Rakabuming. Tetapi seperti saya sebutkan sebelumnya, bagaimanapun juga kan dia sekarang yang mau tidak mau dia adalah seorang wakil presiden yang dia menempati posisi itu dengan segala macam fasilitas yang dia nikmati sebagai wakil presiden. Kalau kemudian dia tidak difungsikan dengan benar, tidak diberi beban tugas, ya ini kan sayang banget anggaran negara ini hambur-hamburkan begitu saja, sementara Pak Prabowo sekarang sedang melakukan penghematan. Yang terjadi nantinya begitu, Gibran cuman keliling-keliling ke berbagai daerah melakukan hal-hal yang sifatnya seremonial dan tidak berarti, yang itu saya kira malah makin memperparah situasi, makin membuat publik semakin jengkel gitu. Jadi kalau diberikan tugas di Papua, ya menurut saya sekalian aja ini semacam test case gitu. Apakah dia memang punya kapasitas? Kalau selama ini mungkin karena orang sudah underestimate dulu dan dia tidak diberi kesempatan, jadi ya dia tidak bisa menunjukkan performanya. Nah sekarang dengan diberikan tantangan untuk mengkoordinasikan, menyelesaikan pembangunan dan berbagai persoalan di Papua, kalau kemudian dia bisa menyelesaikan soal ini, nah itu kan Gibran boleh dong naik kelas. Saya kira itu yang lebih fair gitu. Walaupun sekali lagi, ya saya tidak bisa mendinai, tidak bisa kemudian melihat mereka-mereka ini yang mempersoalkan kapasitas Gibran sebagai hal yang nyinyir, karena toh sebenarnya cukup waktu lah kalau kita melihat dia sudah 2 tahun di Solo dan kemudian sekarang hampir setahun menjadi wakil presiden. Ya kita memang tidak melihat kapasitas Gibran. Itu kan bisa terlihat dari pidato-pidato dia, jawaban dia kepada media, maupun juga penampilan-penampilan dia atau pemunculan dia di media sosialnya yang sebenarnya tidak menunjukkan statementship gitu ya, sebagai seorang negarawan, sebagai wakil presiden. Ya Gibran ini memang tidak layak. Dia ya hanya seorang anak presiden pada waktu bapaknya jadi presiden, Joko Widodo, yang dipaksakan untuk menjadi wakil presiden. Ya tadi seperti sekarang ini ya, kita mendapatkan presiden sekelas Gibran Rakabuming. Karena itu menurut saya ini memang jadi pertaruhan ya buat Pak Prabowo menempatkan Gibran di Papua ini. Tapi kita juga bisa membaca sekaligus tadi itu, sekalian aja kalau ditunjukkan pada publik, ya kalau sudah diberi kesempatan kemudian ternyata dia tidak mampu, ya dengan mudah publik kemudian memberikan penilaian yang cukup objektif. Kalau selama ini kan lebih pada dalam tanda petik ya sentimen, nyinyir dan sebagainya gitu. Dan walaupun sebenarnya sekali lagi nyinyirnya publik, sentimennya publik juga tidak terlalu salah. Kenapa? Kenapa publik sentimen sejak awal? Karena proses Gibran menjadi wakil presiden kan juga melalui proses yang curang di Mahkamah Konstitusi. Kemudian publik nyinyir, yang memang Gibran sebagai seorang tokoh publik, sebagai bahkan orang nomor 2 di Republik ini, dari narasi-narasinya saja kita sudah melihat bahwa ya dia memang tidak menunjukkan kapasitas, tidak match gitu ya antara jabatan yang dia emban sekarang dengan posisi dia sebagai wakil presiden dengan kapasitas dia sebagai pribadi. Ini saya kira akan terus menjadi polemik. Dan kalau lihat pernyataannya Pak Tito, ya ini yang kita sebut aja Pak Tito ini adalah bagian orangnya Pak Joko Widodo, pasti akan ada upaya-upaya untuk menggagalkan lah agar hal semacam ini tidak dibakukan. Karena kalau mengacu pada yang dikatakan oleh Yusril Issa Mahendra tadi, ini tugas ini bukan tugas ex officio, bukan karena jabatannya sebagai wakil presiden makanya kemudian dia mengkoordinasikan Papua. Sementara kalau dari
pernyataannya Tito tadi kan itu semacam ex officio karena dia menjadi presiden, siapapun jadi wakil presiden berdasarkan undang-undang Otsus ya dia akan menjadi semacam koordinator untuk badan yang dibentuk sebagaimana ketentuan dari undang-undang Otsus tadi. Saya kira dua hal yang berbeda karena kalau ex officio itu ya itu jabatan tidak terlampau formal ketat banget gitu dan kemudian ada semacam yang saya sebut key performance indicator, tapi kalau dia memang diassign oleh Presiden Prabowo untuk menangani masalah Papua, ya dia harus dinilai apakah dia berhasil atau achieve tidak ketika dia diberi tugas oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi mari kita tunggu saja karena orang seperti Yusril ini bagaimanapun dia seorang ahli hukum gitu ya dan dia juga selama ini juga dikenal juga cukup dekat dengan Pak Jokowi. Tapi kalau dibandingkan dengan Pak Prabowo dia memang lebih dekat dengan Pak Prabowo. Maaf, dia bukan tipikal orang yang senang bluffing gitu menyatakan semacam itu. Jadi kita bisa menduga dengan keras bahwa Yusril memang ditugaskan oleh Presiden untuk menyiapkan draft rancangan apakah itu nantinya berupa Inpres atau Perpres untuk menugaskan Gibran ke Papua. Ya kalau namanya ditugaskan dia tidak bisa seperti yang dikatakan oleh Tito bahwa dia tidak akan berkantor di sana. Dia harus nggak berkantor di sana. Dan kalau meminjam istilahnya politisi PDIP Deddy Sitorus, ya jangan sering-sering pulang ke Jakarta. Nah kalau itu terjadi, tidak salah kalau kemudian orang juga bisa menafsirkan selain ini itu memang Pak Prabowo ingin menangani masalah Papua secara serius. Kemudian ini kedua, ini test case untuk kemampuan Gibran. Tapi juga spekulasi liar bahwa ini bagian dari upaya untuk menyingkirkan Gibran dari kancah politik di tingkat nasional. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.